Terus cuman nempel-nempel aja katanya gitu. Terus akhirnya ya ya udahlah gitu kan. Akhirnya apa kita ya diraba-raba di ini di itu kan. Terus ya itu Kak terjadilah yang mau lah ya iya kamu ya. celap-celup itu Kak. Sakit? Nah, rasanya kayak masuk lep itu belum sih Kak, belum kayak terasa netes kayak gitu belum. Jadi itu Tapi masuk sampai ke dalam? belum itu Kak kalau yang pertama. Jadi kan sampai 3 Awak. kali sebenarnya Kak. Oh Jadi gitu. kalau yang ketiganya itu baru tuh kayak cekrek kayak gitu Kak. Bener-bener bener-bener apa namanya jebol gitu ya? Iya, jadi kayak pas pada saat dia neken, dia kan bentuknya tuh enggak panjang tapi dia agak apa ujungnya agak gede gitu kan. Jadi kayak berotot gimana gitu kan yang ini. Tapi dia pendek tapi kayak gede gitu. Jadi kayak sempit gitu kan. Nah, jadi pada saat dia neken itu kayak robek gitu. Iya, pecah lah itu ya. Terus Berasa dong. berasa tapi keluar darahnya itu kayak sekian berapa menit gitu ya. Udah kelar tuh baru keluar tuh Kak. Oh, Terus aku ya telat gitu ya itunya. pecah gitu kan. Udah gitu ya nangis-nangis lah gitu kan. Nangis aduh ini gimana gitu kan. Terus tapi janji kan nikahin kayak gitu. Terus ya dia iya aja. Ya itu sih Kak, tapi memang awalnya kalau melakukan yang kayak gitu, yang pertama, kedua itu nggak enak. Jadi kan kita karena belum terbiasa merasakan, iya. juga. Terus pas yang ketiga itu udah berasa, oh ini rasanya, yang namanya itu seperti ini Iya, ternyata. jadi gitu kan. udah ketemu deh tuh Iya, udah titiknya. ketemu. Dan akhirnya apa namanya kan kita sering melakukan itu kan Kak. Intinya aku hamil lah sebelum menikah tadi kan. Jadi Hamil. karena seringnya nggak pakai pengaman juga ya. Tuh guys, pakai pengaman guys kalau belum nikah, tapi jauhilah ya. Tuh. Ya. Terus. Nah udah gitu kan aku hamilnya itu di usia sekitar 2 bulan, 3 bulan tuh ya. Terus gimana pas tahu kamu hamil? Ya jadi aku ngomong sama apa nenek aku, oh aku hamil gitu kan. Jadi akhirnya apa aku juga ngomong sama saudara-saudara aku juga kan. Nah apa ya sesuatu halnya ini yang bagusnya ini keluarga aku ternyata semuanya yang aku pikir aku merasa sendiri tadi selama ini ternyata mereka langsung ini jadi apa? Jadi kayak tameng gitu, jadi langsung nolongin gitu kan. Iya, Oh, iya. yaudah kalian Langsung care lah ya. Berarti langsung kan itu peduli. perasaan kamu doang, keluarga kamu nggak ini. Ternyata Tapi peduli kan. iya, tapi memang ada sih Kak, aku punya saudara itu kan. Saudara dia merantau gitu. Dia merantau tapi memang saudara aku ini dia apa namanya? Memang selama ini yang ngebiayain aku. Maksudnya yang ngasih uang ke aku juga jajan walaupun apa ke nenek aku juga gitu kan. Terus sempet mungkin aku dulu mungkin pernah nyakitin hati dia kali Kak ya. Nah jadi pada saat aku datang, cuma dia yang nggak datang Kak. Nyakitinnya Yang kenapa? nyakitinnya itu mungkin kayak kan aku sempet kuliah gitu kan, sempet kuliah, cuman nggak selesai. Jadi dia kecewa, kecewanya Padahal dia yang itu, biayain. kecewanya itu mungkin selama ini dia udah kerja keras gitu kan Kak, nguliahin, ngebiayain, apa ya udah jadi kayak tulang punggung gitu kan. Terus juga mungkin ya dia kecewa akhirnya cuma dia yang nggak datang di pernikahan. Saudara-saudara aku semuanya pulang hadirin di pernikahan itu. Udah gitu padahal yang kakak aku yang merantau ini yang ngebiayain aku ini dia yang paling maju gitu Kak pada saat aku kena masalah tadi gitu. Dan akhirnya aku nikah tuh Kak sama yang suami aku ini. Nah ini kan pada saat aku nikah Kak, ya mungkin karena kita udah hamil duluan, jadi kita kalau di kampung itu kan biasa kalau kita nikah itu harusnya untuk Rame-rame gitu. rame-rame kisaran harga kayak 50 juta atau enggak 20 juta untuk si keluarga cewek ini tadi kan. Nah
itu aku cuma dikasih berapa coba untuk sama yang suami aku tadi cuma dikasih 10 juta doang Kak. Jadi sisanya itu ya itu dari sendiri ya. Iya, dari tabungan si saudara aku tadi gitu kan. Nah, terus by the way kamu kenapa nggak lanjut kuliah padahal kan ada yang biayain? Ya kan karena ini. Jadi aku bandel Kak. Aku ngebohong. Jadi setiap uang semester itu dikirim. Nggak dibayarin? Iya, nggak dibayarin. Terus kayak ya itu buat pacaran juga tadi. Terus aku dibeliin laptop, aku dibeliin motor, semuanya udah difasilitasin gitu kan. Cuman ya udah aku jual-jualin aja. Ya ampun. Tuh kan, iya itu. Jadi kayak aku ngerasa bersalah banget Kak. Emang kamunya emang nggak mau kuliah? Maksudnya nggak mau belajar gitu, nggak passion gitu? Mau Kak, cuman ya karena mungkin pergaulan tadi ya. Pergaulan, terus ya karena aku udah mulai kenal sama cowok yang kurang baik tadi kan, nah itu kendalanya. Kendala dari situ akhirnya nggak sempet selesai kuliah udah menikah. Di kampung menikahnya berarti? Di kampung. Berarti tetap kayak di resepsiin gitu kan? Iya tetap, cuman mungkin sederhana aja sih. Kayak menikah, dia mau ya melamar kamu gitu, terusnya apa namanya belum kelihatan perbedaan. Sebenarnya udah ada, tapi aku nggak tahu. Cuman saudara aku yang pertama yang tahu, si calon suami aku ini dia itu kayak pemakai ini obat-obatan gitu. Oh. Iya, tapi nggak tahu jenisnya apa, tapi yang ke arah situ. Terus juga dia kayak suka minuman. Begitu. Ya ampun, dan juga ketemunya di tempat dugem juga. Iya. Nah, terus jangan ditiru ya guys, jauhin. Terus ini Kak, apa namanya Pak? Jadi pada saat di kamar pengantin, jadi saudara aku itu ngelihat gelagat si cowok ini ada yang aneh gitu. Anehnya? Anehnya ya karena pengaruh obat itu. Obat tadi kan, mungkin kayak semacam pil kali ya. Jadi dia anehnya kenapa? Anehnya ya mungkin kayak apa ya, efeknya itu. Ini cerita dari saudara aku sih ya, kayak apa ya, kayak seneng gitu, kayak happy, kayak gitu, kayak sibuk dengan kayak nge-fly gitu ya? Iya, kayak nge-fly gitu. Sedangkan itu hari pernikahan kan harusnya kumpul sama yang kayak keluarga, tetangga-tetangga gitu kan. Dia malah di kamar. Nah, yang lebih bikin sakit hatinya lagi ini ya, jadi keluarga si cowok ini. Dia itu kayak sok kaya, ngerti gak sih? Sok kayanya gimana tuh? Kita minum dulu, silakan minum. Wah, nih bener yang sok kaya gitu. Tapi dihadirin sama keluarganya berarti? Iya. Orang tuanya ada? Lengkap. Orang tuanya lengkap. Keluarga dari cowok juga lengkap. Sok kayanya gimana? Sok kayanya itu... Padahal ngasih 10 juta doang ya? Iya, kan 10 juta doang dapat apaan coba? Iya kan? Makan aja kurang. Iya, makan aja kurang. Terus sok kayanya itu misal... Kita tuh kalau di kampung itu jadi kayak ada calon yang pengantinnya ini, pengantin lelaki ini kan kita tempatin di rumah tetangga gitu. Nah, jadi dia protes Kak. Protes katanya, ibaratnya tuh katanya tuh rumahnya jelek gitu kan. Kamar mandinya dan lain sebagainya. Terus dia tuh bilang katanya, di sini tuh ada nggak sih hotel yang paling mahal, katanya gitu kan. Dia mau nginep gitu tuh. Iya, entah nggak tahu mau mungkin tujuannya. Yang bayar hotelnya siapa? Ya mungkin mereka kali. Jadi kayak awal dia mau datang tuh dia nanya, ada nggak hotel yang paling mahal, katanya. Mungkin nggak mau ngerepotin atau memang dia sok kaya atau gimana kan. Ya kita kan orang kampung ya, yang nggak ada dong hotel yang kayak gitu. Ya kita kalau menikah ya tinggal di rumah tetangga ya itu gitu, dengan apa yang kita sediain ya udah itu terima aja gitu kan ya. Tapi kan terus kalau waktu di pernikahan tuh yang kayak saudara-saudaranya yang dari pihak suami aku ini Kak udah pakai emas lah, pakaiannya glamor, jadi nggak mencerminkan yang dia cuma ngasih 10 juta tadi gitu kan. Nggak, jadi kayak nggak sesuai gitu ya. Ini kok ngasih 10 juta tapi jangan-jangan dia uangnya banyak cuman memang pengen ngasih segitu aja. Iya, atau memang dia pelit, atau juga mungkin karena dia ngenain aku
dibikin hamil dulu biar harganya murah, iya, atau gimana gitu kan? Jadi ya banyak spekulasi ya, iya. banyak suzon lah kita kan. Jadi walaupun misalnya dia pengen tinggal di hotel yang paling mahal, yang nggak usah diucapkan lah ya, Iya, istilahnya benar, cari aja searching sendiri Google, kan tinggal Iya, cari hotel terdekat gitu kan. Ya itu Kak, jadi kayak saudara-saudara, tapi kan berhubung apa ya, keluarga aku tuh ya yang paling enak lah ya gitu kan, nerima aja gitu, sederhana, nerima aja gitu kan, tapi ya nggak tahu ya dapatnya ya gitu, atau mungkin nasib aku di sana kali ya gitu. Terus udah tuh kelar, jadi singkat cerita itu aku balik tuh ke rumah mertua. Jadi kita tinggalnya di rumah mertua kan. Daerah Jakarta? Iya, Jakarta. Oh, jadi kamu tinggal sama mertua? Mau? Iya, jadi tinggal sama mertua, sama apa namanya, dan aku punya kakak ipar juga. Jadi kita itu satu rumah, tiga kepala keluarga. Oke, mertua satu, suami kamu, sama si kakak ipar itu. Iya, sama si kakak ipar itu tadi. Kakak iparnya cewek cowok? Kalau dari yang cowok sih cewek. Jadi kakaknya dia itu cewek. Iya. Ya itu. Jadi nah pada saat usia kehamilan 6 bulan itu kan ada masalah nih Kak, suami aku. Kenapa? Jadi buronan. Buronan? Iya. Buronan apa? Jadi kayak dia itu ya itu Kak, mungkin karena merasa hebat tadi kan, dia banyak deket sama orang-orang yang berpengaruh. Nah jadi dia merasa hebat, merasa punya segalanya. Nah jadi dia tuh kayak kegiatannya itu kayak cepu, tau nggak cepu? Oh cepu, jadi nyepuin mereka? Nggak, nyepuhin orang yang memang itu target, tapi pada saat dia nyepuhin ternyata ketahuan gitu. Ketahuan bahwa dia cepu, habis lah dia. Iya, makanya habis gitu kan. Akhirnya berangkatlah kita ke Cirebon. Artinya dia melarikan diri ya? Iya, sama aku juga melarikan diri kan. Terus kita tinggal di sana dengan saudaranya juga. Jadi aku tinggal sama kakak ipar juga. Itu cewek juga di sana. Nah, tinggal di sana di rumah, dikasih kamar. Ya ini Kak, karena laki-lakinya ini kan dibilang sok hebat, tapi dia kayak otaknya belum jadi, kayak nggak jalan gitu kan, jadi serba salah, atau mungkin pengaruh dari obat-obatan tadi, jadi agak obat sih kayaknya. Iya, agak miring sedikit kan, jadi nggak jalan gitu kan. Nah terus pada saat itu baru tuh kelihatan Kak, dia KDRT, dia suka jadi kayak kalau misalnya dia pusing nih ya, emosi naik, nanti aku ditendang. Itu trigger awal pertama kali kamu dapat KDRT. Iya. Masalah apa? Masalah kecil apa yang bisa bikin dia ya gitu? Mungkin itu Kak, dia ya itu tadi aneh. Nggak ada masalah? Anehnya itu ya mungkin karena katanya aku suka bangun siang Kak. Aku suka bangun siang, terus katanya aku tuh males orangnya gitu kan. Pokoknya ini pengen marah aja gitu ya? Iya, pengen marah. Kayak kamu tuh jadi pelampiasan emosinya dia. Iya benar, jadi aku sampai ditendang, terus lagi hamil? Iya, lagi hamil. Ya Allah, terus itu kan baby kamu, perut kamu? Ya alhamdulillahnya sih baik sih Kak, aman. Tapi ya kan ditendang apanya? Ditendang ya cuman badannya aja sih, nggak nyampe perut. Kadang wajah juga ditampar. Iya, sampai kadang bonyok-bonyok kemarin ya gitu kan. Cuman ya karena kita ya antara cinta polos atau apa itu, antara cinta sama bodoh beda tipis kali ya. Terus ya udah, tapi kan bertahan mau nggak mau kan, karena itu udah jadi pilihan gitu kan. Hidup kamu yang milih, kamu yang mau. Iya, toh juga aku ya memilih kesalahan apa gimana gitu, bingung juga kan. Terus kaget dong pertama kali, kok gini amat gitu ya dia? Iya, kaget banget itu. Nangis Kak. Terus apa yang ada di benak kamu? Mau ngelaporin, mau kabur, atau bertahan? Lebih ke kayak kabur Kak. Mau kabur? Iya, mau kabur, mau pulang aja ke kampung gitu kan. Tapi kan mikirnya kayak ketergantungan, tau gak sih Kak? Ada kayak ketakutan. Nanti misalnya kayak gini, nanti kalau misalnya aku kabur pulang kampung, nanti aku jadi janda.